Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Head Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan job desk kasir ya. Teman-teman juga mungkin ketika belanja pasti teman-teman melihat ada kasir yang menunggu pembayaran teman-teman. Oke ya. Oke, langsung aja di sini kita bahas peran utama dari jabatan kasir. Pertama, melakukan kegiatan penerimaan uang dari pelanggan. Salah satu contohnya di Indomart gitu ya, atau enggak di kafe gitu ya. Mereka bersedia, karena bersedia ya menerima uang gitu ya. Selalu standby di situ di meja pembayaran untuk menerima pembayaran dari apa namanya jasa yang telah kita lakukan atau enggak dari makanan yang kita makan atau kita pesan gitu ya. Penagihan kepada pelanggan agar pembayaran tepat waktu. Nah, ini lebih ke apa namanya, eh, agar penagihannya, agar pembayarannya tepat waktu gitu kan. Kalau dianya nggak ada, mungkin pembayarannya bisa dibilang nggak bisa tepat waktu karena atau enggak kalau dia ngerangkap jabatan jadi chef gitu ya, jadi tukang pemasak gitu ya. Mungkin pembayaran ini nggak bisa tepat waktu. Atau enggak ketika si kasir ini apa namanya pergi keluar dulu gitu ya. Itu nggak bisa tepat waktu bayarannya. Harusnya standby gitu. Kenapa di apa namanya di perusahaan apa namanya eh, di KP gitu ya. Mereka selalu standby di sana. Karena untuk apa namanya menjamu, kadang-kadang bisa tuh disandingkan dengan apa namanya menjamu si customer gitu ya, si pembeli. Di sini ada melakukan kegiatan penerimaan uang dari pelanggan. Nah, jadi ketika ada seseorang yang melakukan apa namanya penerimaan uang dari pelanggan, maka itu bisa disebut dengan kasir. Penagihan kepada pelanggan agar pembayaran tepat waktu. Nah, ini bisa juga nih diibaratkan dengan kalau penagihan kepada pelanggan ini ya kalau di apa namanya di KP itu sering datang tuh siapa namanya si kasirnya. Ketika kita masih lama di situ, mohon maaf mas, ini bonnya, ini apa namanya notanya gitu ya, atau enggak ini apa namanya tagihannya gitu ya. Ini tadi makan ini dan seterusnya. Oke, serta mengelola pembayaran secara akurat dan tepat waktu. Dia juga harus mengelola pembayaran secara akurat dan tepat waktu. Serta melakukan administrasi pencatatan keuangan secara akurat. Dan dia mengadministrasikan, mencatat gitu ya. Oke, tugas pokok dari kasir ini adalah melakukan kegiatan penerimaan dan pencatatan uang pembayaran dari pelanggan secara tertib dan akurat. Dia yang menerima uang gitu ya dari si customer, dari si pembayar, dari si apa namanya penerima jasa gitu ya. Melakukan pengelolaan saldo, tidak ada selisih ya. Jadi melakukan pengelolaan saldo ini tepat waktu gitu dan di pengecekan itu nggak ada selisih, bahkan nggak ada lebih gitu, nggak ada kurang gitu ya. Kalau ada lebih ya gimana itu gitu kan. Mungkin itu sambil dari kantong gitu ya. Salah apa namanya salah masukin, salah ngitung gitu ya. Malah ke bawah. Ketepatan waktu realisasi kasbon juga. Nah, kasbon ini biasanya kan setiap pegawai itu ada tuh ya, ada apa nama kesempatan untuk meminjam, ya, meminjam uang kepada perusahaan. Nah, itu dia dikelola oleh dia, tuh ya, oleh si kasir ini. Gitu. Kalau kita bahas tentang kasir, berarti di bawah naungan dari keuangan, gitu ya. Ya, tim keuangan, bisa seperti itu. Melakukan pengelolaan cek dan kas dari pelanggan. Nah, ini dia melakukan pengelolaan cek, ya. Cek itu atau dan kas dari pelanggan. Melakukan input jurnal voucher petty cash pajak secara akurat. Nah, dia juga melakukan input jurnal petty cash pajak secara akurat. Melakukan pengelolaan dokumen-dokumen keuangan. Nah, dia melakukan pengelolaan dokumen-dokumen keuangan. Dia yang mengelola tuh dokumen-dokumen keuangan. Karena uangnya dari dia kan. Dia buat laporan, tanda tangan oleh atasan ketika ada serah terima. Melakukan pembuatan laporan kas dan finance. Nah, dia juga melakukan pembuatan laporan kas.
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, melakukan tindakan solutif, serta perbaikan untuk membuat kinerja terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini untuk kualifikasinya, manajemen keuangan, pengalaman kerja minimal 2 tahun, kompetensi yang dibutuhkan, cash management skill. Nah, oke, performance-nya itu apa namanya, proses pembayaran internal eksternal gitu ya. Terus mengelola saldo dan ketepatan waktu realisasi cash bond. Waktu pengelolaan cek dan kas dari pelanggan, waktu input jurnal, budget cash, pajak seperti tadi ya, pengelolaan dokumen-dokumen keuangan, ketepatan waktu, proses pembuatan laporan kas dan finance. Oke. Oke, itu aja dari deskripsi jabatan atau job desk kasir. Demikian itu saja. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.